Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Ayuh hadirun, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam kali ini kita dipertemukan kembali secara virtual dalam agenda pentas kita, yaitu Muhadharah Adiniyah. Dan semoga dengan ikut sertanya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin. Allah ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Karena keduanya, ujian dan cobaan dan manusia ini itu sudah semua akan pisah. Tidak ada seorang yang berangan-angan dia dalam kehidupannya itu mulus, tidak menginginkan ujian apapun, maka silahkan untuk meninggalkan dunia ini. Karena dunia ini diciptakan Allah manusia untuknya. Seperti halnya seorang yang berangan-angan dia memakan cabis, kan mustahil. Dalam satu riwayat diceritakan suatu hari Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendengar seorang yang mendoakan temannya dengan berkata, semoga engkau tidak akan menemukan suatu keburukan apapun. Lalu kemudian Sayyidina Ali menegur orang tersebut, wahai fulan, bahwasanya engkau tadi itu telah mendoakan temanmu agar cepat mati. Lah, kenapa wahai Amirul Mukminin? Karena bagaimana mungkin seorang akan terlepas dari satu keburukan sedangkan dia masih hidup di dunia ini. Dan satu-satunya yang dapat melepas dia dari keburukan hanyalah teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah. Ada dua janjian yang Allah turunkan kepada kita. Yang pertama ujian berupa kesulitan, dan yang kedua ujian berupa jadi yang namanya ujian itu selalu berupa kesulitan. Kenikmatan pun itu dikategorikan sebagai ujian. Dalam Quran Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi.
dan kami akan menguji kalian dengan keburukan sebagai cobaan. Ada orang yang diuji dengan kesakitan, hal-hal pun teman semuanya yang dimuliakan diposisikan dalam pasti yang kita inginkan adalah ujian yang berupa kenikmatan. Padahal kalau kita tahu ujian yang berupa kenikmatan ini lebih sulit untuk menghadapinya. Karena yang namanya manusia ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya mulus tanpa rintangan, tanpa halangan, banyak uang, harta berlimpah. Lain halnya dengan ujian berupa kesulitan. Banyak seorang hamba yang bahkan kita pun seringannya begitu. Ketika kita sehat, boro-boro sholat misalkan. Ibadah pun kita sering lupa. Akan tetapi ketika kita diberikan satu penyakit, maka di situ kita tersadarkan dan langsung memohon kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan bertobat kepada Allah karena dosa yang telah kita lakukan. Ayuhal hadirun, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi kita ujian, cobaan, kesulitan, itu tidak lain adalah satu bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Allah tidak mau seorang hambanya, Allah tidak mau kita terlalu melampaui batasnya. Maka ketika Allah merindukan seorang hambanya, maka Allah akan memberikannya ujian. Supaya apa? Agar dia kembali ke jalannya, agar dia bertobat dan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kasurat dzunubul abdu, walam yakun ma yukaffiruhu min amalin, ibtalahu Allahu azza wa jalla bihuznin liyukaffiruha anhu." Ketika seorang hamba bertambah banyak dosanya, kemudian tidak ada yang mampu menutupinya, amalan-amalannya yang dia kerjakan itu tidak mampu menutupinya, maka bagaimana? Ibtalahu Allahu azza wa jalla bihuznin, maka Allah akan menimpanya dia, memberikannya dia ujian berupa kesedihan. Untuk apa? Liyukaffiruha anhu, yaitu untuk agar dia yang berupa ujian yang berupa ujian yang berupa kesedihan itu untuk
menutupi dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Ayyuhal hadirun, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita merasa hidup kita sulit, ketika kita merasa banyak ujian yang kita hadapi, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Karena apa? Sesuai hadis Nabi tadi, karena ujian yang kita dapatkan itu bisa menutupi dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, supaya apa? Supaya kita ketika kita kembali kepadanya, kita dalam keadaan bahagia karena terbebas dari dosa dan menjadi maut dalam keadaan husnul khotimah. Ayyuhal hadirun, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, terdapat banyak rahasia yang Allah simpan di balik ujian. Setelah kita sebutkan tadi beberapa rahasia, dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sib anhu," hadis riwayat Bukhari. "Mayyudillah khairan yusib anhu." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada seseorang, maka Allah akan mengujinya. Loh, kok begitu? Apa ketika ingin menginginkan kebaikan kepada hambanya, malah Allah justru Allah mengujinya? Karena dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, sungguhnya dalam kesulitan, bersama kesulitan itu terdapat kemudahan. Allah mempertegas kembali, inna ma'al usri yusra, sungguhnya beserta kesulitan itu terdapat kemudahan. Maka ketika kita diuji dalam kesulitan, kita harus bersabar. Karena janji Allah, setelah kesulitan itu terdapat kemudahan. Misalkan kita dalam keseharian kita kok terasa bahwasanya ini, maka yang kita lakukan adalah bersabar. Dan kita yakin bahwasanya setelah kesulitan yang kita hadapi, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra. Kita semua tahu, pasti kita semua tahu tentang ayat ini, dan maknanya pun sering kita dengar. Dan telah banyak dibuktikan oleh nabi-nabi dahulu, seperti Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bahkan kita pun mungkin pernah mengalaminya. Kita pernah mengalami kesulitan, setelah itu kita mendapatkan kebahagiaan. Akan tetap kita yakin dengan ayat ini. Maksudnya di sini kita mengalami kesulitan, kita langsung terlintas dengan ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Kira-kira seperti itu enggak? Misalkan ketika misalkan, ayyuhal hadirun, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah, bersabar dan menerima
adalah satu kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Bersabar dan menerima ujian adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita jangan mengeluh. Misalkan ketika kita diberikan ujian, kok saya rasa hidup ini sulit sekali gitu. Apa sih yang diinginkan Allah? Ketika ucapan itu keluar dari mulut kita, bukan kebahagiaan kita dapatkan, akan tetapi penderitaan dan kerugian. Kalau mengadu itu wajar, beda. Dan kalau menangis, coba, karena itu merupakan ciri-ciri seorang yang keras hatinya. Tangisan adalah barokah. Kata Allah, maka kita sering melihat bayi sering nangis, maka itu bagus karena hatinya itu peka gitu. Siapa lagi selain bayi yang sering nangis? Perempuan sering nangis karena perasaan, dia tuh berperasaan, dia tuh peka. Nah, bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki memang kebanyakannya atau mungkin gak punya perasaan. Karena yang namanya laki-laki itu kan jarang menangis ya. Atau mungkin yang namanya laki-laki itu selalu tabah dalam satu ujian. Ayolah hadirun. Jadi ketika kita menghadapi satu ujian, kita bersabar dengan ujian tersebut, kita hadapi. Jangan mengeluh, mengaduh, menangis, itu wajar, manusiawi. Kunci dan menerima untuk mencapai suatu kerjaan. Ayolah hadirun teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah. Cukup sekian khitbah singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.